Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 28 Desember 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Ainul Spina. Beragam informasi penting juga menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut Sumatera Utara hari ini untuk Anda. Kita awali informasi pertama pemirsa, Kodam 1 Bukit Barisan berhasil menggagalkan pengiriman 448 butir ekstasi yang dikirim melalui Polbus dari Medan dengan tujuan Jakarta. Detasemen Intelijen Kodam 1 Bukit Barisan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ekstasi yang dikirim oleh orang tidak dikenal melalui loket atau Polbus Putra Pelangi yang berada di Jalan Sunggal Medan kemarin. Dari hasil penyelidikan, paket yang baru tiba dari Medan melalui bus ini rencananya akan diedarkan di Jakarta untuk perayaan Pesta Malam Penggantian Tahun. Menjalankan perintah Presiden Republik Indonesia tentang pemberantasan narkoba, Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Majen TNI Rio Ferdianto mengatakan pihaknya sudah menggagalkan peredaran 20 kg sabu dan kembali melakukan pemberantasan narkoba dengan menggagalkan pengiriman 448 butir ekstasi. Namun Pangdam 1 Bukit Barisan mengungkap jika barang haram ini ditemukan tanpa tuan sehingga tak ada tersangka dalam pengungkapan narkoba ini. Koordinasi dengan Polda Sumatera Utara juga mengantisipasi Natal dan Tahun Baru. Memang kita perketat atas informasi dari jaring intelijen Kodam 1 Bukit Barisan, kami mendapat kurang lebih 448 butir ekstasi. Iya, jadi mereka kan diantar ke Polbus untuk dikirimnya dengan tujuan Jakarta. Ditaruhlah dulu di lokernya sebelum dimasukkan ke dalam mobil. Selanjutnya Kodam 1 Bukit Barisan menyerahkan barang bukti ke Direktorat Narkoba Polda Sumut untuk kemudian dilakukan pengembangan terkait jaringan lain maupun penerima serta pengiriman paket tersebut. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara memusnahkan setidaknya 145 kg narkoba jenis sabu-sabu dengan cara dibakar. Selain sabu-sabu, polisi juga memusnahkan narkoba jenis ganja dan pil ekstasi. Polda Sumatera Utara kembali memusnahkan ratusan kilogram narkoba berbagai jenis pada Jumat siang. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil penindakan petugas. 26 kasus dari 26 kasus ini sebanyak 24 tersangka berhasil ditangkap bersama barang bukti. Usai dipaparkan dan dites keaslian narkoba tersebut, selanjutnya barang bukti narkoba langsung dibakar menggunakan mesin inkenerator. Dan untuk para tersangka, kini masih menjalani proses pemeriksaan mendalam dan nantinya akan langsung dihadapkan dengan proses persidangan. Dan kilogram sabu nanti dicek langsung oleh dari tim Depok Lafor. Kemudian ganja 6 kg dan ekstasi 108.414 butir ekstasi dari beberapa tersangka. Namun ini adalah salah satu komitmen Polda Sumut dan jajaran untuk menindak secara keras dan tegas terkait dengan narkoba. Saya juga tidak ragu-ragu untuk bisa menindak para pelaku kejahatannya. Sementara itu pemirsa, kasus penculikan dan pembunuhan Andreas Sianipar yang diduga dilakukan anggota TNI Kodam 1 Bukit Barisan Serka HS terus diusut. Pomdam 1 Bukit Barisan tetapkan Serka HS sebagai tersangka dan terancam hukuman mati atau seumur hidup. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Rio Ferdianto angkat bicara terkait anggotanya yang terlibat kasus pembunuhan warga yang jenazahnya ditemukan di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Jenazah korban Andreas Sianipar ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan di sebuah kubangan kebun sawit di Kabupaten Labuhan Batu Utara pada Sabtu 21 Desember 2024 kemarin. Dari pengakuan saksi, korban sempat diculik pada tanggal 8 Desember 2024 dan diduga sempat mengalami penganiayaan oleh sejumlah orang yang diduga melibatkan oknum TNI. Pangdam memastikan pelaku yang berpangkat Serka tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka dan diamankan di markas polisi militer Kodam 1 Bukit Barisan
Pangdam mengungkap setelah menjalani serangkaian pemeriksaan di markas politisi militer Kodam 1 Bukit Barisan, Serka HS terbukti sebagai otak pelaku dan langsung ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Yang pertama sebelum terbukti bahwa dilakukan pembunuhan dan penganiayaan, kita sudah tahan yang bersangkutan karena kita juga tidak mau mereka menggunakan barang bukti dan lain-lain karena sudah ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pelakunya. Hari ini setelah bukti makin menguat, sudah pasti ditahan dan segera diproses hukum. Kita segera percepat perintah dari Pangkalan Darat, Pemerintah Jenderal Kasat, segera percepat prosesnya. Kalau memang sudah terbukti bersalah, Diduga akibat pencabutan spanduk ucapan Natal, 2 kelompok organisasi masyarakat terlibat bentrok di kawasan Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan. 4 orang pemuda diamankan petugas Polres Pelabuhan Belawan usai terbukti melakukan penyerangan. Sejumlah pemuda dari Ormas GRIP menyerang sejumlah pemuda dari Ormas Pemuda Pancasila di kawasan Belawan Cafe, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan. Aksi penyerangan ini membuat seorang anggota Ormas Pemuda Pancasila mengalami luka serius di bagian tangan kanan akibat terkena senjata tajam. Tak membutuhkan waktu lama, Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap 4 orang anggota Ormas GRIP yang melakukan penyerangan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Jantong Silaban mengatakan bentrokan 2 ormas ini dipicu aksi pencopotan spanduk ucapan Natal yang dipasang Ormas GRIP. Tak senang dengan aksi tersebut, puluhan anggota Ormas GRIP menyerang sejumlah pemuda dari Ormas Pemuda Pancasila saat tengah berada di sebuah kafe di kawasan Medan Belawan. Debat mulut dari Sekjen PP atas nama Syahrizal alias Jaya. Kemudian dari kejadian itu, sekelompok orang yang diduga dari Ormas GRIP tidak terima sehingga terjadi keributan dan kericuhan yang berujung terhadap penyerangan terhadap Sekjen PP PAC Belawan atas nama Syahrizal. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Jelang akhir tahun, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhan Batu Utara gelar press release capaian target kinerja tahun 2024, sekaligus diskusi dengan sejumlah jurnalis. Sambil nonton bareng siaran konferensi pers BNN Republik Indonesia di kantor BNN Labura, Jalan Lintas Sumatera, Desa Kampung Pajak, Kecamatan Aiknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pada kesempatan pejabat BBN Kabupaten memberi ruang kepada sejumlah jurnalis untuk dialog santai terkait perkembangan dan potensi P4GN di wilayah hukumnya yaitu Labura, Labusel, dan Labuhan Batu. Dengan harapan dapat menciptakan dalam lingkungan masyarakat terbebas dari pengaruh penyalahgunaan dan peredaran narkoba nantinya. Kepala BNN Labura Karno Adi Suarsono menjelaskan telah berhasil menjalankan programnya. Salah satunya telah berhasil menangkap komplotan jaringan peredaran narkoba dan juga berhasil membentuk dan melatih 50 penggiat anti narkoba di lingkungan Pemkab dan di lingkungan pendidikan yang telah membantu BNN Labura memberikan informasi dan edukasi tentang P4GN di lingkungannya masing-masing dan lainnya. Yaitu Desa Tanjung Pasir dan Desa Damuli Kebun. Daripada desa tersebut terdapat kegiatan diantaranya, satu yaitu sosialisasi dan pembentukan penggiat narkotika yang dilaksanakan oleh P2M. Adapun capaiannya kita bisa lihat daripada berkas dokumen yang kita serahkan tadi.
ditangkap ini yang namanya besar. BNN Labura berharap kepada Pemkab Labura, Labusel, dan Labuan Batu agar aktif ikut serta dalam memberikan dukungan moral dan fasilitas agar tugas pokok BNN Labura berjalan secara maksimal demi untuk melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di 3 kabupaten tersebut. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Labuan Batu sepanjang tahun 2024 berhasil mengamankan 39 kg sabu, 39.042 butir ekstasi, dan 20,5 kg daun ganja kering. Kapolres Labuan Batu AKBP Bernhard El Malau dalam press release refleksi akhir tahun 2024 dan outlook tahun 2025 di Gedung Serbaguna Mapolres Labuan Batu menyebut Polres Labuan Batu sepanjang tahun 2024 berhasil menyita barang bukti narkoba dalam jumlah signifikan, yakni 38 kilo 343,71 gram sabu, 20.509,71 gram ganja, dan 39.042 butir ekstasi. Penyelesaian tindak pidana narkoba tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan. Nah, ini menjadi atensi bagi kami Polres Labuan Batu khususnya Satres Narkoba untuk meningkatkan kembali. Di mana untuk tahun ini sabu kami dapat mencapai sekitar 35 kilo, di mana 15 kilo di zaman Kasat Reskrim adalah AKP Roberto, dan beberapa minggu kemarin kami mengungkap sekitar 20 kilo di zaman sekarang ini Kasat Narkoba AKP Sobar, dan ekstasi 39.042 gram. Sementara untuk data lalu lintas dan pelanggaran sepanjang 2024, Polres Labuan Batu mencatat 397 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian 128 korban meninggal dunia, 169 luka berat, dan 415 luka ringan. Kerugian material akibat kecelakaan mencapai 1,6 miliar. Selain itu 10.087 pelanggaran lalu lintas berhasil ditindak terdiri dari 4.374 tilang dan 5.713 teguran. Selama tahun 2024, Polres Langkat menerima 1.036 laporan pengaduan masyarakat. Jumlah ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 sebanyak 1.022 laporan. Kapolres Langkat AKBP David Rio Prasojo dalam konferensi pers refleksi akhir tahun Polres Langkat terkait operasionalisasi tahun 2024 bertema hadirkan polisi transparan, akuntabel, dan profesional, menyampaikan 5 arah kebijakan Kapolda Sumatera Utara yang mengutamakan SOP demi kebijakan institusi, masyarakat, bangsa, dan negara serta sejumlah capaian operasional dan pelayanan publik. Polres Langkat juga mencatat 643 kasus tindak pidana umum kriminal sepanjang 2024, meliputi judi, curas, curanmor, peras ancam, dan korupsi. Dengan tingkat penyelesaian mencapai 420 kasus untuk jenis kejahatan konvensional dan kekayaan negara total sebanyak 1.798 kasus, dengan penyelesaian sebanyak 1.260 kasus. Untuk ungkap kasus kejahatan kekayaan negara seperti kejahatan perkebunan, korupsi, sengaja menimbulkan kebakaran, banjir sebanyak 632 kasus ditangani, dengan 500 kasus berhasil diselesaikan. 24 sejumlah 3.460 personil yang terdiri dari berbagai elemen, yakni Polri dalam hal ini Polres Langkat, kemudian dari TNI, kemudian dari stakeholder terkait, dalam hal ini termasuk juga Pemkab Langkat. Selama tahun 2024, Kapolres Langkat juga memberikan penghargaan atau reward kepada 102 personel Polres Langkat atas dedikasi dan kinerja mereka. Pemirsa, sebanyak 3.741 penumpang kapal motor Kelut asal Jakarta Batam dan Tanjung Balai Asahan kemarin tiba di Terminal Bandar Deli Medan.
Penumpang asal Jakarta Batam dan Tanjung Balai Asahan turun dari kapal motor Kelut yang telat sandar 2 jam dari prediksi awal, yakni pada pukul 11 siang. Usni Simanjuntak, salah seorang penumpang KM Kelut asal Batam mengatakan memilih transportasi laut karena lebih ekonomis meski sempat berdesakan saat naik ke atas kapal, namun selama perjalanan merasa lebih nyaman. Pakai jalur laut itu happy, ada tempat tidurnya, ya dikasih makan juga. Lebih hemat gitu. Kondisi kapal biasanya kan 2.000 sampai 2.500 itu penumpangnya, tetapi di tanggal 26 berangkat dari Batam itu sampai 3.000. Martin Panjaitan, Kepala Operasional Pelni Medan mengatakan 4 hari menjelang Tahun Baru merupakan puncak arus mudik Nataru. Dari Jakarta, kemudian tujuannya tadi kemarin itu ke Batam, Tanjung Balai Karimun, dan saat ini tanggal 27 Desember sandar di Bandar Deli Belawan. Untuk jumlah penumpang sendiri Bang? Penumpang turun saat ini 3.741 dan penumpang naik sementara itu terjual tiket tadi kita cek 3.527. Rencananya arus balik dari terminal penumpang Bandar Deli Medan akan kembali berlayar pada Kamis 2 Januari 2025 mendatang. Pemirsa, 4 hari menjelang Tahun Baru 2025, arus lalu lintas di ruas tol Kisaran Indrapura, Kabupaten Asahan masih terpantau ramai lancar. Beginilah suasana arus lalu lintas di gerbang tol Kisaran Asahan. Meski tahun baru tinggal beberapa hari lagi, namun belum terlihat lonjakan signifikan volume kendaraan yang melintas. Antrean kendaraan hanya terjadi saat kendaraan yang datang dari arah kota Medan akan keluar gerbang tol. Sedangkan kendaraan yang masuk gerbang tol Kisaran relatif lebih sedikit dan tidak sampai mengakibatkan antrean. Komandan Pos Pelayanan Operasi Lilin Toba Gerbang Tol Kisaran, Ibda Pitua Silain mengatakan, lonjakan volume kendaraan diperkirakan akan terjadi pada 2 hari menjelang Tahun Baru dan puncak arus lintas terjadi 2 hari setelah Tahun Baru. Para pengendara dihimbau tetap berhati-hati dan istirahat dan yang cukup untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan faktor kelelahan. Mungkin volume kendaraan naik pada saat -2 hari H Tahun Baru dan melonjak nanti mudiknya kembali setelah +2 hari H. Atau yang bisa dilaporkan atas terima kasih dan silakan. Rata-rata Pak, kendaraan yang dominasi oleh roda 4 atau bus Pak? Rata-rata kendaraan yang dominasi oleh pribadi. Pemirsa, mengantisipasi kemacetan serta gangguan lalu lintas di jalur Dolok Sanggul menuju Sidikalang dan Tarutung, 3 pos pengamanan dan 2 pos pelayanan yang tersebar di sejumlah lokasi strategis difungsikan untuk dapat memberikan kenyamanan dalam perjalanan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Selain menempatkan sejumlah petugas untuk pengaturan lalu lintas di sejumlah titik lokasi yang sering terjadi kemacetan, Polres Humbahas telah menyiapkan 3 unit pos PAM berikut 2 pos yang berada di 4 kecamatan, yakni Dolok Sanggul, Polung, Lintong Nihuta, dan Bakti Raja. Untuk melayani pemudik serta pengamanan pada libur Nataru di pos pelayanan, selain memberikan pelayan kepada pengguna jalan menjadi pusat informasi pemudik yang berkunjung ke Kabupaten Humbahas dan membantu warga yang mengalami kendala dalam perjalanan via Humbahas menuju Pakat dan Sidikalang. Mengemudi. Setelah itu beristirahat paling tidak minimal setengah jam, mau duduk, mau minum apa, setelah itu bisa melanjutkan. Kalau kita paksakan ada kerawanan nanti ya ada kelelahan bagi pemudi sehingga menimbulkan hal yang tidak kita inginkan. Fasilitas juga tadi, terima kasih sudah jelaskan, ada servis gratis motor di samping dengan isi angin ya bagi mereka yang bannya mungkin kurang anginnya. Terus di samping Pemirsa, mengantisipasi bencana longsor pada sejumlah titik ruas jalan di Kabupaten Tapanuli Utara saat mudik, diharapkan kesadaran masyarakat akan tanggap bencana yang bisa terjadi kapan saja.
Pada musim penghujan saat libur Nataru, sering terjadi longsor di sejumlah titik jalan di wilayah Tapanuli Utara. Untuk meminimalisir risiko dari kejadian bencana alam, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap tanggapan bencana yang bisa kapan saja terjadi, terutama bagi para pemudik yang melintasi jalur via Garoga. Selain akibat tingginya curah hujan serta fenomena cuaca ekstrim berpotensi menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor, menyebabkan sejumlah titik ruas jalan di Kecamatan Garoga mengalami longsor beberapa hari lalu di Jalan Lintas Sumatera via Garoga hingga menuju Tarutung mengalami longsor mengakibatkan arus lalu lintas sempat lumpuh dan tidak dapat dilalui. Menurut PJ Bupati Taput Dimposma Sihombing saat meninjau penanganan jalan longsor di Desa Lontungjai 2 dan Desa Sibalanga, Kecamatan Garoga saat ini, pihaknya sedang melakukan proses evakuasi dengan menerjunkan sejumlah alat berat agar akses jalan segera kembali normal. Himbauan saya kepada masyarakat secara keseluruhan karena cuaca juga tidak mengizinkan sekarang ada hujan untuk tetap menjaga melihat situasi di ruang ataupun di daerah masing-masing apabila ada tanah-tanah yang longsor atau kejadian supaya segera mungkin melaporkan secara berjenjang mulai kepala desa, camat dan ke bupati dalam hal pemerintah kabupaten untuk menjaga apabila cuaca ekstrim ke depan. Warga di Desa Sigumpar Barat, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba mengeluhkan kondisi jalan yang rusak namun tak kunjung diperbaiki selama puluhan tahun. Jalan rusak tersebut merupakan akses jalan utama penduduk keluar dari desa. Pantauan di lapangan kerusakan dimulai dari jalan berlubang, berlumpur hingga menimbulkan genangan air yang tidak memiliki drainase. Sehingga jika hujan deras turun dapat menimbulkan banjir, warga pun sulit melaluinya. Salah seorang warga Rumaria Napitupulu mengatakan jalan tersebut tidak pernah mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah. Bahkan jalan ini seringkali mengganggu aktivitas warga keluar dari desa tersebut seperti berangkat ke tempat kerja dan ke sekolah. Rumaria mengaku sudah kondisi jalan tersebut telah pernah ditinjau pemerintah daerah, namun hingga saat ini belum ada penanganannya serius dan sudah seringkali dijanjikan untuk diperbaiki. 10 tahun lah jalan kami ini kayak gini lah Pak. Jadi kalian tolonglah kami. Ini jalan sekolah SMP lintas. Jadi kalau datang hujan, bisalah kami di sini berenang-renang sambil menanam ikan mas, ikan lele. Nggak ada peduli. Udah 2 kali diukur-ukur Bapak Bupati si Poltak, tapi nggak ada jadi. Kayak gini lah Pak, kami bikin malu lah kami ini, tolong Bapak lah dulu. Pemirsa, Parsadaan Raja Lumban Gaul Dohot Boru Bere DPD Sumatera Utara dan Medan sekitarnya merayakan Natal tahun 2024 sebagai program Parsadaan dalam meningkatkan kasih. Meski Parsadaan ini baru terbentuk tahun 2024 ini, para seluruh anggotanya bersatu hati atau sepakat melaksanakan perayaan Natal 26 Desember 2024 lalu di Gereja HKBP Medan Sudirman. Seluruh rangkaian acara sebagaimana perayaan Natal mulai dari nyanyian pujian Natal, liturgi, kor, nyanyian solo, dan vokal grup serta doa syafaat berlangsung kusuk dengan pengkhotbah Pendeta U5 Lumban Gaul MDiv. Bagi keluarga besar Parsadaan ini, momentum perayaan Natal tahun 2024 dijadikan sebagai upaya dalam meningkatkan iman percaya kepada Tuhan, sekaligus mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Menurut Ketua Umum BPH Raja Lumban Gaul Dohot Boru Bere DPD Sumatera Utara dan Medan sekitarnya, Insinyur Charles Lumban Gaul, meski Parsadaan ini baru terbentuk, berbagai program nyata baik bersama anggota maupun program lainnya telah menjadi agenda utama termasuk dalam pembangunan tugu. Bahkan pengurus telah merancang agar pembangunan tugu segera terrealisasi. Karenanya Charles Lumban Gaul mengharapkan dukungan baik materi maupun buah pikiran agar dana pembangunan tugu terhimpun segera. Sementara itu Ketua Panitia Perayaan Natal Parlu Gabuna Calon Sintua Hotmaria B. Boru Panjaitan menyatakan berbagai kegiatan sosial telah dilakukan pada perayaan Natal yang baru pertama kali dilaksanakan ini. Sangat antusias dengan kehadiran anggota, bahkan lakidral dilakukan termasuk untuk pemberian tali asih berupa uang kepada keluarga yang kurang mampu juga dilaksanakan. Pelaksanaan Natal Lumban Gaul
Kota Medan pada malam hari ini berjalan dengan baik dan penuh dengan sukacita. Semenjak adanya Lumban Gaul, baru inilah kami mengadakan perayaan Natal pada tahun ini. Perayaan Natal ini kami tetap dapat bersahati, bergandengan tangan, semua apapun yang kami rindukan, yang kami cita-citakan semua didengar Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberkati seluruh paparannya. Pertama ya, Tuhanlah yang membalas segala kebaikan para anak-anak Tuhan, terlebih BPH, Badan Pengurus Harian Lumban Gaul yang telah mendukung perayaan Natal ini. Biarlah semua kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah tetap sehati, tetap bergandengan tangan, dan dijauhkan dari perasaan yang selama ini masih kurang bersatu. Biarlah melalui Natal ini kami bersatu dan sehati. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, perayaan hari ulang tahun Stasiun Televisi Republik Indonesia Sumatera Utara yang ke-54 tahun berlangsung meriah. Serangkaian hiburan dan pegelaran seni tradisional digelar di Hotel Grand Mercure, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan tadi malam. Dalam merayakan hari ulang tahun ke-54, Stasiun TVRI Sumatera Utara menggelar serangkaian acara seperti panggung hiburan rakyat yang digelar kemarin di pelataran halaman kantor TVRI Sumut, Jalan Putri Hijau, Kota Medan, hingga malam puncak perayaan HUT ke-54 TVRI Sumut yang berlangsung malam tadi di Hotel Grand Mercure, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan. Dalam penyampaiannya, Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara Takrizal mengatakan bahwa selama puluhan tahun TVRI Sumut berkiprah dalam melayani masyarakat dalam bidang publikasi dan pemberitaan, tentu tak lepas dari turut peran serta para mitra kerja seperti pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten kota, hingga institusi TNI Polri. Dalam pembinaan hubungan yang harmonis, TVRI Sumut mengucapkan terima kasih kepada para mitra yang selama ini bersedia bekerja sama dalam hal pemberitaan maupun lainnya. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota, TNI, Polri, lembaga-lembaga pendidikan, tokoh budaya, tokoh masyarakat yang turut memberikan warna di layar kaca TVRI Sumatera Utara, khususnya penonton setia TVRI. Sana Harian Sekretaris Daerah Sumut, Effendi Pohan menyebut di tengah tantangan media digital dan televisi yang kian menantang, TVRI Sumut mampu tetap menunjukkan eksistensinya lewat tayangan pemberitaan lokal, sehingga siaran TVRI tetap menjadi primadona bagi masyarakat Sumut. Selain itu, dirinya berharap agar kiranya kerjasama antara TVRI Sumut dan pemerintah Provinsi Sumut yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat dipertahankan hingga ditingkatkan guna berperan dalam mengedukasi masyarakat lewat siaran televisi. Lagi era digital memberikan peluang sekaligus tantangan bagi media penyiaran. Namun, TVRI Sumatera Utara mampu menunjukkan komitmen dan adaptasi yang luar biasa dengan meluncurkan berbagai program yang relevan, berbasis teknologi, dan tetap menjunjung tinggi nilai budaya lokal. Orientasikan perjalanan pembangunan pelestarian budaya sehingga dinamika. Malam puncak perayaan hari ulang tahun yang ke-54 TVRI Sumut ini dihadiri oleh para tamu undangan berupa mitra kerja TVRI Sumut seperti unsur pemerintah hingga swasta yang selama ini telah terjalin hubungan yang cukup harmonis. Pemirsa, ucapan HUT TVRI Sumatera Utara yang ke-54 terus disampaikan berbagai kalangan di Kota Tebing Tinggi, seperti Direktur Rumah Sakit Kumpulan Pane, Kasat Reskrim, serta Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi yang menyampaikan pengharapan kiranya di usia ke-54 tahun TVRI Sumatera Utara cukup matang sehingga mampu menyajikan pemberitaan yang berimbang serta terpercaya di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Abdillah, SE MSI, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Haji Kumpulan Pane, Kota Tebing Tinggi, mengucapkan selamat ulang tahun TVRI Sumatera Utara ke-54. Semoga TVRI Sumatera Utara
semakin solid dan tetap menjadi sumber informasi dan hiburan yang edukatif, serta berperan aktif dengan terus berkarya dan menyatukan bangsa melalui program-program yang berkualitas dan bermanfaat dalam membangun bangsa. TVRI semakin maju dan tetap menjadi televisi yang membawa pencerahan bagi bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Sahri Sebayang, SHMH, Kasar Reskrim Polres Tebing Tinggi mengucapkan selamat ulang tahun TVRI Sumatera Utara yang ke-54. Semoga semakin maju dan tetap menjadi pilihan utama dalam memberikan informasi yang aktual, akurat, terus menjadi inspirasi dan pemersatu bangsa dengan program-program berkualitasnya. TVRI semakin maju dan terpercaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi. Saya Ibtulah Kusuma mengucapkan selamat ulang tahun TVRI yang ke-54. Semoga TVRI makin sukses dan jaya, serta kedepannya mampu memberikan informasi yang edukatif kepada warga masyarakat. Sukses terus dan jaya terus TVRI. Bravo. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. 5 hari menjelang pergantian tahun, harga ayam potong di Kota Pematang Siantar terus mengalami kenaikan dari harga normal sebelumnya. Kenaikan harga ayam potong ini telah berlangsung dari sejak sebelum perayaan Hari Natal 2024. Dari biasanya di harga normal Rp24.000, namun sampai saat ini terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp39.000 per kilogramnya. Tingginya harga ayam potong yang terjadi saat ini membuat para pedagang ayam potong mengalami penurunan untuk omset penjualan yang disebabkan turunnya minat beli dari masyarakat yang banyak beralih membeli jenis ikan laut dan ikan sungai yang harganya lebih murah. Pedagang ayam potong yang berjualan di pusat pasar Horas Kota Pematang Siantar mengatakan kenaikan ayam potong ini telah terjadi sejak menjelang perayaan Hari Natal lalu. Kenaikan harga ayam potong ini membuat para pedagang terpaksa harus mengurangi jumlah stok penjualan agar para pedagang ayam potong tidak mengalami kerugian. Bahkan beberapa pedagang ayam yang ada di pusat pasar Horas Pematang Siantar ini menghentikan sementara untuk berjualan ayam potong dan beralih ke jenis dagangan lainnya. Lonjak tinggi dari harga 28 menjadi 37.000. Berkurang, Pak. Karena terlalu tinggi kali itu harga ayam. Dikit-dikit lah. Yang biasanya bisa banyak ini jadi 50%. Paling tinggi ya ini 37.000. Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia Kabupaten Mandailing Natal menyerahkan bantuan tali AC kepada korban musibah kebakaran di Desa Tambangan Tonga. Bentuk kepedulian dan prihatin terhadap 18 korban musibah kebakaran di Desa Tambangan Tonga, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal beberapa hari yang lalu. Sejumlah pengurus Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia atau APDESI memberikan bantuan berupa tali AC kepada 18 korban. Bantuan yang diserahkan ini merupakan partisipasi para kepala desa di seluruh Mandailing Natal yang tergabung dalam APDESI. Selain menyerahkan bantuan, pengurus APDESI juga bersilaturahmi dengan korban serta kepala desa untuk memberikan semangat. Ketua APDESI Mandailing Natal, Miswar Nasution mengatakan, semoga bantuan yang diberikan ini bermanfaat bagi korban musibah kebakaran. Pertama untuk silaturahmi, yang kedua untuk meringankan beban saudara kita yang terkena musibah kebakaran beberapa hari yang lalu. Karena kenapa kita sebagai kepala desa pun kita merasa masyarakat Tambangan Tonga juga masyarakat kita. Itulah gunanya kita asosiasi yang perkumpulan kepala desa. Di sini ada kepala desa abang kita dari kepala desa Tambangan Tonga. Kita pun merasa sedih sebetulnya. Tapi walaupun demikian, sedikit banyaknya bantuan yang terkumpul dari kawan-kawan kita, solidaritas, ikhlasnya hati. Alhamdulillah, banyak sudah kita sampaikan tadi ke ahli musibah. Mudah-mudahan ini jadi pertolong dan bisa meringankan beban saudara kita yang tertimpa musibah. Satu, dua. Para korban musibah kebakaran yang menghanguskan 16 rumah di Desa Tambangan Tonga, Mandailing Natal segera mendapatkan bantuan rekonstruksi bangunan dari pemerintah daerah. Bupati Mandailing Natal Muhammad Zakfar Suhairi Nasution
meninjau dan memastikan verifikasi data korban musibah kebakaran di Desa Tambangan Tonga, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 kemarin agar dapat diselesaikan secepat mungkin. Mengingat kondisi keuangan pemerintah daerah akan segera ditutup tahun 2024 ini, bantuan berupa uang akan dikirim ke rekening masing-masing korban dengan nilai yang bervariasi dari total anggaran Rp150 juta. Bupati Mandailing Natal, Muhammad Zakfar Suhairi Nasution berharap bantuan dari pemerintah daerah ini dapat menyelesaikan rekonstruksi bangunan rumah korban dengan dukungan masyarakat agar melakukan gotong royong bersama untuk menyelesaikan rumah korban, sehingga korban musibah kebakaran dapat kembali menempati rumah mereka sebelum memasuki bulan Ramadan atau Idul Fitri. Pertama, kita sangat prihatin atas musibah kebakaran yang unit rumah yang terbakar sejumlah 18 unit, sebuah jumlah yang cukup banyak. Tentunya kita menyampaikan cukup prihatin, luka mendalam atas musibah kebakaran. Namun pemerintah dalam hal ini cepat mengambil langkah. Hari ini sudah dalam tahap proses. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai siap menghadapi perkara hasil pemilu serentak 2024 terkait adanya gugatan oleh salah satu paslon ke Mahkamah Konstitusi. Demikian disampaikan Ketua KPU Kota Binjai, Anton Indratno, saat membuka acara pelaksanaan rapat koordinasi persiapan menghadapi perkara pemilu serentak 2024 di Binjai kemarin. Rakor ini dihadiri seluruh seluruh ketua dan anggota KPU, para PPK dan PPS se-Kota Binjai. Kegiatan ini memastikan persiapan KPU dalam menghadapi adanya gugatan oleh salah satu paslon ke MK terkait pelaksanaan pemilu serentak 2024. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kota Binjai, Anton Indratno, yang menekankan pentingnya menjaga semangat dan fokus di tahap akhir penyelenggaraan pilkada. Kesiapan KPU sangat krusial dalam memberikan jawaban atas gugatan tersebut. Pun begitu, Anton menjelaskan pelaksanaan pemilu di Kota Binjai sudah berlangsung sangat baik. Meskipun tingkat partisipasi pemilih memang sangat berkurang karena faktor alam musibah banjir. 27 Desember tahun 2024 mengadakan rapat koordinasi persiapan menghadapi perkara dari hasil pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota. Mengingat Kota Binjai termasuk salah satu yang mendapatkan gugatan dari salah satu paslon terkait dengan hasil pilkada dan juga hasil pemilihan gubernur Sumatera Utara dan Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, berlaku pada hari Minggu 29 Desember 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara untuk Minggu 29 Desember 2024. Pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Humbang Hasundutan dan Langkat. Untuk malam hari berpotensi berawan dan terdapat hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Langkat dan sekitarnya. Serta untuk dini hari berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, yaitu Asahan, Batubara, Deli Serdang, Binjai, Medan, Tebing Tinggi, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Serdang Bedagai, Simalungun, Nias, Nias Selatan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Suhu udara berkisar 15-31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 68-98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan 3-15 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 27 Desember 2024 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara.
Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pegunungan, dan pantai barat Sumatera Utara yang berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Ainun Supina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Liburan seru Nataru bersama TVRI. Selamat sore dan sampai jumpa.